Ada yang jenengan sampaikan terakhir tadi tentang nyampur si capur tadi gimana Ustaz? Jadi ini kan ya mungkin semuanya kita pada tahu lah. Bukan oplosan ya Ustaz? Bukan oplosan, bukan. Beras dari orang yang sudah mampu dan yang kaya. Betul, gitu, betul. Begini. Ini ada satu desa. Nggih. Di mana-mana desa, kalau di Surabaya pengalaman kita ya. Surabaya itu kan satu desa itu zakatnya nanti diserahkan ke panitia zakat di masjid. Mulai dari yang kaya sampai yang paling miskin. Dia memberikan zakatnya kepada masjid. Nah, setelah diberikan ke masjid oleh panitia masjid, dicampur atau enggak? Dicampur. Ketika dicampur, maka kemungkinan besar zakat yang kemudian diberikan oleh orang-orang miskin itu kan nanti diberikan kepada mereka. Nggih. Berarti ada zakatnya orang miskin yang kembali kepada dirinya sendiri. Ya benar. Lah itu kalau dilakukan oleh panitia non amil tidak boleh, bahkan berpotensi tidak sah. Ya Allah. Makanya Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um mengatakan begini, wala yajuzu laka idza kanatiz zakatu fardhan 'alaika ay ya'uda ilaika minha syai'un. Kalau zakat sudah wajib bagimu, maka tidak boleh zakat itu ada yang kembali kepadamu. Paham ya? Fa in addaita ma kana 'alaika an tu'addiyahu wa illa kunta 'asiyan law mana'tahu. Bahkan beliau mengatakan fa in wallai tuha ghairi. Ada yang tanya, bagaimana kalau saya memasrahkan zakat ini kepada orang lain, kemudian ada yang balik? Beliau mengatakan, qila idza kunta la takunu amilan ala ghairik lam yakun ghairuka amilan idza sta'maltahu. Kalau kamu bukan amil, tidak bisa kamu ngangkat orang jadi amil. Maka karena kamu ketika memberikan kepada panitia zakat dan dia statusnya bukan amil, maka kalau kembali kepada kamu itu sama dengan Mas Adi, ini zakat saya. Tolong berikan ke orang. Oleh Mas Adi dikembalikan ke saya, boleh enggak? Enggak boleh, karena Mas Adi kan statusnya sama dengan saya. Itu kan sama dengan saya zakat, diambil lagi. Karena saya memberikan kepada panitia, yang panitia itu bukan wakilnya mustahik, tapi wakilnya saya. Beda dengan amil. Kalau amil boleh. Amil mencampur zakat, dikembalikan kepada orang yang zakat boleh. Bahkan kata ulama, jangankan yang dikembalikan separuh, utuh pun boleh. Dalam kitab Al-Bayan kalangan Al-Imrani dikatakan begini, fa in akhadhal imam min rajulin zakatahu wa kana dafi'u mustahiqan li akhli zakah fadafa'al imamu ilaihi zakatahu bi ainihi ajza'ahu. Kata Al-Imrani beliau mengatakan begini, andaikan ada orang memberikan zakat kepada amil, Pak Amil, ini zakat saya. Loh, yang amil ini lihat, yang ngasih zakat ini mustahik karena miskin. Kata amil, ya sudah, biar saya nggak repot-repot cari orang miskin, zakat yang saya terima dari sampean, saya berikan ke sampean lagi utuh. Kalau itu dilakukan amil, boleh. Karena amil itu wakil mustahik dan dia sekaligus mustahik. Tapi kalau panitia tidak boleh. Kenapa kata Al-Imrani? Beliau mengatakan di anna dhimmatahu qad bari'at bitaslimiha ilal imam. Karena kewajiban muzaki itu adalah memberikan zakat kepada amil. Setelah diserahkan ke amil, tanggungannya bebas. Perkara amil melihat saya mustahik, itu hanya amil untuk memberikan saya. Paham nggih? Jadi kalau ini yang Masya Allah, ini kan banyak terjadi. Dari dulu kan? Dari dulu. Makanya saya sering katakan, ini salah kaprah yang harus kita luruskan. Solusinya simpel. Jadi amil dan jadi amil tidak sulit. Maka tadi yang saya sampaikan beberapa hal itu, sebenarnya solusinya simpel. Jadi amil. Makanya ayo, masjid ini mumpung sekarang Sya'ban. Kita kemudian masih ada waktu. Ayo diurus untuk jadi amil. Simpel kok. Pengalaman saya di masjid-masjid rutinan pengajian saya harus itu kemana begitu Ustaz? Gampang, bisa lewat BAS, bisa LAS NU. LAS NU Surabaya insya Allah sudah banyak yang sudah ngerti. Tempatnya kalau di Surabaya? Kalau Surabaya saya kurang paham ya, kalau LAS NU di Surabaya. Kalau teman-teman Muhammadiyah bisa ke LAS Muhammadiyah. Kalau saya di Sidogiri itu bisa mengarahkan ke LAS Sidogiri. Itu gampang, jadi dia ya sama, SK-nya dibuat SK yang seperti tahunan lah, SK tahunan kita, ketuanya siapa, macam-macam siapa, tinggal ditambahkan surat pengantar untuk kemudian didaftarkan menjadi UPZ, unit pengumpul zakat. Mau nginduk kemana? Sudah kita layangkan suratnya, nanti dari BAS atau LAS-nya akan memberikan SK. Kalau itu sudah terjadi, kita sudah jadi amil. Kalau di NU sendiri ada Ustaz? Ada. Tahun kemarin saya beberapa tahun kemarin, Ramadan tahun kemarin itu sering ngadakan kajian tentang zakat, diklat zakat di masjid-masjid itu menggandeng LAS NU. Jadi sekaligus nanti takmir yang datang itu oleh LAS NU langsung difasilitasi. Karena ini harus
harus segera karena banyak apa ya dosa-dosa yang harus kita selesaikan gitu loh. Betul. Dari sekarang ya Ustaz ya, Betul. ada waktu. Ada lagi. Amil itu dapat zakat meskipun kaya karena statusnya amil. Tapi kalau kemudian panitia tidak boleh berhak mendapat zakat kecuali dia mustahik. Kebanyakan di masjid-masjid yang jadi takmir itu banyak orang kaya. Kemudian ngangkat jadi panitia. Di antara panitia itu tidak semuanya miskin, banyak yang kaya. Karena mereka menganggap dia amil, maka biasanya ada jatah beras untuk amil. Iya, Pak? Iya. Nah, ini padahal bahkan terkadang jatahnya amil itu lumayan banyak dibandingkan orang miskin. Pertanyaan saya, kalau dia kaya, bukan fakir miskin, bukan termasuk mustahik, maka kalau dia nerima zakat, dia menganggap dirinya amil, itu sama dengan memakan haknya mustahik fakir miskin. Tapi kalau dia amil, dia berhak dapat zakat karena amil bagian dari mustahik. Makanya Masya Allah banyak hal, mulai dari nyampur, mulai dari panitia-panitia yang kemudian kaya-kaya juga dapat beras, dimakan istrinya, dimakan anaknya. Padahal itu haknya fakir miskin, dia gak berhak karena dia bukan amil. Satu, nomor dua. Ini yang kemudian sering terjadi. Kalau panitia zakat bukan amil, tidak boleh ambil operasional dari dana zakat. Kalau panitia. Jadi kalau panitia umpama, saya panitia. Banyak sekali ya Ustaz. Banyak sekali. Pokoknya dengan tidak jadi amil itu salah kaprah itu akan banyak terjadi. Dan itu fatal, bukan salah kaprah biasa. Fatal. Dalam kitab Mughnil Muhtad dikatakan begini, tambihun haitsu jazan naqlu aw wajaba famu'natuhu 'alal malik. Kata Imam Asy-Syarbini, beliau dalam kitab Mughnil Muhtad mengatakan, kalau zakat itu ketika distribusinya butuh biaya. Karena mau dipindah butuh biaya. Di masjid butuh kresek. Wong kadang-kadang panitianya butuh ngopi. Panitianya butuh sarapan. Nah, kemudian diambilkan dari dana zakat. Ada beras yang dijual. Ada kemudian beberapa beras yang kemudian dijual, hasil penjualannya digunakan untuk ngopi. Digunakan untuk sarapan. Digunakan untuk beli beras. Kadang-kadang mau dipindah butuh bensin. Butuh kemudian sewa pick up, macam-macam. Loh itu kalau panitia bukan amil, maka tidak boleh ambil dari zakat. Kenapa? Karena zakat itu, kan panitia kan wakil saya. Biaya operasional zakat itu kewajibannya orang yang zakat. Maka panitia karena wakilnya saya, tidak boleh ambil operasional dari dana zakat. Beda dengan amil. Makanya Imam Asy-Syarbini mengatakan, na'am in qabadahu sa'i minal malik famu'natun naqli min maliz zakah. Kata beliau. Tapi kalau yang nerima itu amil, imam atau wakilnya yaitu amil, maka biaya operasional zakat bisa diambilkan dari dana zakat. Nah, ini yang berarti kalau jadi amil lebih mudah semuanya. Enak. Hal-hal yang tadi saya sampaikan yang dilarang-larang macam-macam yang ngeri-ngeri itu selesai semua, simple solusinya. Ayo semua musola dan masjid sekarang ini yang kemudian mengadakan kepanitiaan zakat, ayo ngurus jadi amil.